Hai Naranisa Lovers, apa kabar? Sehat semuanya ya? Ketemu lagi di channel Naranisa Cake. Untuk kali ini ada satu tutorial, kita akan membuat tart dewasa. Bentuknya simple banget. Ini sebenarnya ukuran Mika brownies yang biasa saya jual dikasih topping coklat keju ya. Tapi untuk kali ini, saya bentuk jadi sesuatu yang lebih menarik dan harga jualnya bisa lebih bagus kalau di model seperti ini nih. Yang baru menemukan channel ini, jangan lupa di subscribe dulu, dinyalakan lonceng notifikasinya juga, biar kalian tidak ketinggalan tutorial terbaru dari Naranisa Cake. Untuk langkah yang pertama, kita mencetak pagar coklatnya dulu. Caranya seperti ini, simple aja. Pakai panci double, yang bawah diisi dengan air panas, lalu yang atas diisi panci yang ada coklat bloknya. Pakai api kecil saja biar mencairnya gampang. Biasanya kalau apinya kebesaran, gampang menggumpal, seperti itu nih. Kalau udah kondisi yang cair, siapkan mika. Ini mikanya berbentuk cetakan pagar, biasanya satu lembar isinya 10 pagar nih. Ukurannya standar, cuma memang motifnya berbeda ya antara satu pabrik dengan pabrik yang lain. Kalian bisa bebas pilih pakai motif yang seperti apa nih permukaannya. Kalau udah terisi semuanya, dimasukkan di dalam freezer biar kondisinya beku. Nanti kalau udah beku seperti ini, bisa dikeluarkan dari cetakan. Kalau masih basah jangan dikeluarkan ya, nanti gampang patah nih. Oke. Nah, untuk jumlah pagar yang kita butuhkan dalam membuat model ini kurang lebihnya sekitar 24 pagar. Siapkan sejumlah itu ya. Kalau kalian hanya punya satu lembar cetakan mika pagar, proses ini bisa diulang sampai 3 kali. Yang penting nanti total pagar yang disiapkan sekitar 24. Oke, kalau udah selesai semuanya, simpan di freezer lagi biar kondisinya awet bekunya. Kalau dibiarkan di suhu ruang, biasanya gampang lembek. Nanti susah dipasang ya. Disisihkan dulu. Kita pengolesan base cake. Untuk mempermudah melakukan pengolesan, jangan lupa buttercreamnya dipanaskan sebentar ya, asal lembek saja seperti ini. Kalau kondisinya padat, apalagi kalau kita pas mengoles ini cuacanya dingin, nanti agak kesusahan nih, banyak remahan yang berjatuhan. Jadi untuk menggampangkan saja dibikin lembek seperti itu ya, di steam sebentar saja. Cara mengolesnya nggak usah terlalu tebal, cukup menutup remahan saja seperti ini. Kalau udah selesai pengolesan base cake-nya, sekarang kita mencairkan coklat ya, yang akan digunakan untuk menyiram permukaan cake bagian atas nih. Caranya simple aja, siapkan coklat blok yang udah dicincang agak kecil, jumlahnya sekitar 90 gram, kasih sedikit margarin, sepucuk sendok saja ya. Dan untuk tambahan mencairkan pakai susu UHT, kalian bisa beli yang kemasan kecil. Biasanya anak kecil suka meminumnya ya, pilih yang dus kecil saja, soalnya kita hanya pakai sedikit. Oke. Kalau udah kondisi cair coklat blok juga margarinnya, bisa ditambahkan susu UHT, dan komposisi dari susu UHT adalah sepertiga dari berat DCC. Kalau coklat bloknya itu beratnya 90 gram, berarti susu UHT yang kita butuhkan cuma 30 ml saja. Diaduk-aduk sampai merata. Kalau udah tercampur, bisa dimasukkan di dalam plastik kilauan seperti ini. Kita siap-siap menyiramkannya di atas cake ya. Untuk kondisi coklat siramnya, kalian bisa menunggu dalam kondisi yang dingin atau kondisi yang hangat. Kalau saya kebiasaan, sesaat setelah ini tercampur, saya langsung menyiramkannya ya. Nggak usah takut buttercreamnya meleleh, ini tetap aman kok. Hangatnya coklat siram ini nggak akan melelehkan buttercream, jadi bisa langsung disiram saat itu juga. Oke. Dan untuk coklat yang meleleh di bagian samping, ini nanti kita akan ratakan dengan spatula, soalnya nanti kan akan tertutup dengan pagar coklat nih, jadi ini tidak berguna. Untuk memudahkan permukaan atas biar gampang meratanya, bisa dikasih sedikit hentakan ya di tatakan tatnya biar melebarnya gampang nih. Kalau udah selesai merapikan sisi bagian samping, bisa dilap tatakan tatnya biar lebih bersih dari noda-noda coklat. Kita masuk di step selanjutnya. Ambil cetakan coklat pagar yang udah kita simpan di freezer tadi, siap dipasang di samping-samping cake seperti ini ya. Urut di bagian atas, jadi bagian bawahnya nanti akan ada ruang kosong. Jangan khawatir, nanti kita akan tutup dengan pemberi buttercream. Kalau kita bikin base cake, tingginya disesuaikan dengan tinggi pagar, biasanya agak ceper nih. Kalau menurut saya kurang bagus ya. Jadi saya kebiasaan kalau bikin base cake ini pasti ada jarak yang saya sisakan di bagian bawah biar tatnya jadi agak tinggi. Nanti bagian bawah akan ditutup dengan ombre seperti itu ya. Jadi yang beli nggak rugi-rugi banget sih.
Jadi tetap dapat roti yang tinggi tapi tetap cantik kalau dilihat. Seperti itu ya. Nah, kalau udah terpasang semua pagar, pasti ada ruang yang tidak kebagian pagar karena memang ukurannya kadang kurang ya. Pagarnya terlalu besar, jadi bisa dipotong dengan menggunakan pisau yang udah dipanaskan dengan api nih. Caranya gampang banget, panaskan ujung pisau dalam kondisi yang panas, ini bakalan gampang sekali memotong coklat ya. Nah, jadinya seperti ini nih. Untuk besarnya coklat yang akan dipotong, kalian sesuaikan dengan ruang kosong yang harus ditutup. Biasanya saya pakai ukuran separuh-separuh. Nah, jadinya seperti ini. Jadi semua basic tertutup dengan potongan coklat ya. Kita masuk di step selanjutnya, mengikat pagar coklat dengan menggunakan pita. Ini tujuannya agar coklatnya tidak gampang jatuh, juga untuk mempercantik tampilan. Warna juga ukurannya kalian sesuaikan dengan keinginan masing-masing ya. Ingin pakai pita dengan warna yang ngejreng atau warna yang soft, disesuaikan juga dengan permintaan customer. Saya biasanya seperti itu nih. Disisihkan dulu. Untuk langkah selanjutnya kita belajar bikin ombre buttercream pakai squid bintang. Kita bikin bulatan berbentuk bunga seperti ini. Simpel saja ya. Nah, nanti ini akan digunakan untuk menutup ruang-ruang yang kosong di bagian pagar coklat yang tadi tidak tertutup pagar ya. Nah, untuk jaraknya dibikin rapat seperti ini. Ini lebih cantik nanti tampilannya, jangan dikasih jarak ya. Dibikin rapat antara satu ombre dengan ombre yang lain. Untuk model ombrenya nggak harus model bunga-bunga seperti ini sih, bisa dimodif dengan model yang lain ya. Kan dalam satu squid bintang ini bisa dikreasikan menjadi berbagai macam bentuk ombre nih. Kalian bisa pilih sesuai dengan selera kalian ya. Tempo hari saya pernah bikin tutorial cara memainkan squid khusus untuk pemula. Nah, dalam satu squid bintang ini bisa jadi berbagai macam model, kalau nggak salah lebih dari 7 deh. Nanti bisa buka lagi ya tutorial yang sebelumnya. Oke. Untuk bagian atasnya juga bisa dikasih 2 ombre di pojok-pojok. Ini fungsinya untuk tempat menaruh cherry. Nah, jadinya seperti ini. Dan untuk bagian bawah tadi di tengah ombrenya bisa dikasih titik merah pakai buttercream ya. Hampir kelupaan nih. Biar warnanya lebih cantik. Kalau udah selesai kita masih di step selanjutnya, mencetak huruf dari fondant pakai 2 warna. Soalnya yang order ingin ini dibikin simpel aja, gak pakai hiasan yang macam-macam ya, cuma tulisan sama love kecil. Jadi saya pakai fondant warna merah sama warna putih untuk mencetak huruf sama hiasan love-nya. Oke, biar lebih gampang keluar dari cetakan, jangan lupa setelah ini digilas dikasih sedikit taburan maizena ya, biar permukaannya agak kering, baru digunakan untuk mencetak. Kalau udah selesai, bisa dipasang di atas cake-nya, diatur ya. Untuk penempatan namanya, untuk ucapannya, ditaruh center bagian tengah. Lalu untuk love-nya bisa diatur ya jaraknya, sedemikian rupa pantatnya seperti apa. Pokoknya nanti cara menempatkannya jangan terlalu rame. Gak usah terlalu banyak, secukupnya saja ya. Soalnya juga temanya tema simple, jadi biar gak terlalu banyak hiasan. Dan jadinya seperti ini nih. Bentuk lain dari Mika Brownies yang disulap jadi tart yang sederhana tapi cantik kalau dilihat. Gimana, mau praktek? Untuk pecinta cake yang simple, ini bisa jadi pilihan ya. Yang suka dengan video ini, jangan lupa di subscribe dulu, dinyalakan lonceng notifikasinya juga, biar kalian tidak ketinggalan tutorial terbaru dari Naranisa Cake. Makasih ya atas kesetan di channel ini, ditunggu lagi untuk video berikutnya. Sampai jumpa lagi.